Jumpa lagi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Dan kali ini kita akan belajar tentang jurnal umum, khususnya membahas soal yang terjadi dalam perusahaan jasa. Sebelum kita membahas soal, kita akan mengulas kembali, kita akan kelas balik apa itu yang dimaksud dengan jurnal umum. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, jurnal umum adalah merupakan sebuah jurnal yang dilakukan dengan memberikan laporan transaksi keuangan melalui kronologi dan perusahaan yang dilakukan pencatatan secara detail dalam memperhatikan persamaan dasar-dasar akuntansi. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang 3 soal transaksi keuangan yang nantinya akan kita analisis ke dalam jurnal umum. Nah, soal yang pertama di sini pada tanggal 3 Maret 2020, Ibu Cahaya menginvestasikan uangnya sebesar 800 juta rupiah pada perusahaannya PT Sukses Kemilau. Nah, kemudian pada tanggal 8 Maret 2020 dibayar uang sejumlah 30 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Dan kemudian yang ketiga, tanggal 17 Maret 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 15 juta rupiah dan 8 juta rupiah. Nah, itu adalah 3 transaksi yang nantinya akan kita bahas dalam analisis transaksi ke jurnal umum. Perhatikan baik-baik. Sebelum kita membahas soal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mekanisme debit kredit. Nah, di situ ada harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Kita akan mengetahui terlebih dahulu ketika harta bertambah, apakah yang akan ditulis di sisi debit ataupun akan ditulis di sisi kredit. Kemudian untuk akun-akun berikutnya. Jadi yang pertama, untuk akun aktiva, yang pertama harta, ketika harta bertambah kita akan mencatatnya ke kolom debit. Kemudian ketika aktiva harta berkurang kita akan catat di kolom kredit. Nah, kemudian untuk hutang, ketika hutang bertambah kita akan mencatatnya di posisi kredit, sedangkan ketika hutang berkurang kita akan mencatatnya di posisi debit. Kemudian akun modal, ketika modal bertambah kita akan mencatat di posisi kredit, sedangkan kalau modal berkurang kita akan mencatatnya di posisi debit. Kemudian pendapatan ketika bertambah kita akan mencatat di posisi kredit, sedangkan ketika pendapatan berkurang kita akan mencatatnya di posisi debit. Kemudian yang terakhir adalah akun beban. Nah, ketika akun beban bertambah kita akan mencatatnya di posisi debit, sedangkan kalau akun berkurang kita akan mencatatnya di posisi kredit. Nah, ketika kita mengetahui mekanisme debit kredit ini, kita akan kembali menganalisis transaksi yang sudah kita baca tadi ke dalam jurnal umum. Untuk itu, perhatikanlah analisis transaksi berikut ini. Oke, ini merupakan format jurnal umum yang sudah diisi 3 transaksi yang telah kita analisis tadi. Yang pertama kita akan menulis nama perusahaan, kemudian jurnal umum perusahaan jasa, kemudian periode yang sedang berlangsung. Di sini pada tanggal 3 Maret 2020 kita akan mendebit kas. Kenapa dia akan didebit kas? Karena di situ ada uang yang bertambah berupa modal sebesar 800 juta rupiah. Dan juga di situ kenapa kita akan mengkredit modal? Karena ketika modal akan bertambah berarti kita akan tulis di posisi kredit. Nah, kemudian pada tanggal 8 Maret 2020 di situ sewa dibayar di muka. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena pada transaksi sebelumnya sewa dibayar untuk 1 tahun, berarti ada beberapa tahun yang sudah dibayar terlebih dahulu. Nah, di situ juga kita akan mendebit sewa dibayar di muka, kemudian mengkredit kas. Kenapa kasih kredit? Karena di situ ada pengurangan harta. Kemudian yang tanggal 17 Maret di situ kita akan mendebit peralatan sebesar 15 juta rupiah, kemudian mendebit juga perlengkapan sebesar 8 juta rupiah, kemudian kita akan mengkredit kas sebesar 23 juta rupiah. Kenapa peralatan dan perlengkapan dia akan bertambah? Karena dia masuk pada aktiva. Ketika aktiva bertambah, dia akan catat di posisi debit. Dan kenapa dia kas berkurang akan catat di posisi kredit sebesar 23 juta rupiah? Karena di situ telah dilakukan pembayaran secara tunai antara pembelian peralatan dan perlengkapan. Jadi cukup sekian untuk penjelasan 3 transaksi berikut yang sudah kita bahas. Jika ada pertanyaan dipersilakan di kolom komentar. Untuk
untuk lebih jelasnya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.